Selamat pagi anak-anak, mari kita mulai pelajaran hari ini. Setelah ini nanti akan Bapak kirimkan video pembelajaran untuk kita pelajari bersama. Sekian dan selamat pagi. Baik anak-anak, selamat pagi. Mari kita belajar tentang menyayangi hewan subtema 4 ya. Baik anak-anak, sekarang kita lihat gambar itu. Ada gambar harimau, ada gambar kucing dan gambar ayam. Mana yang termasuk hewan liar? Harimau ya. Mana yang termasuk hewan peliharaan? Kucing bisa, ayam juga bisa. Apa keuntungan memelihara hewan? Manusia memelihara hewan keuntungannya adalah untuk hobi dan juga diambil manfaatnya ya, dagingnya, telurnya, susunya dan lain sebagainya ya. Baik anak-anak, ada dua jenis hewan ya, berbagai jenis hewan sekitar kita. Ada hewan liar hidup di mana? Alam bebas. Harimau, capung, cacing, hewan liar ya. Nah itu. Nah, baik hewan liar maupun hewan yang dipelihara harus dirawat dengan baik ya. Kita harus menyayangi mereka ya, supaya mereka tetap hidup dan alam tetap seimbang. Baik anak-anak, itu tadi kita akan bercerita tentang memelihara ayam. Ayah Danu memelihara beberapa ekor ayam. Ada ayam jantan, ayam betina, dan beberapa anak ayam. Nah, Ayah Danu membuatkan kandang yang diletakkan jauh di belakang rumah ya. Nah, kandang tersebut memiliki ventilasi atau saluran udara yang baik agar salurannya berjalan dengan baik dan tidak bau. Ayam-ayam juga diberi makan secara teratur 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Ya, karena dirawat dengan baik, anak ayam yang dipelihara keluarga Danu tumbuh besar dan sehat. Setelah usianya cukup besar, Ayah Danu menjualnya ke pasar. Nah, hewan apa yang dipelihara oleh keluarga Danu? Apa? Ayam ya. Di mana Ayah Danu meletakkan kandang ayam? Di mana? Di depan rumah atau belakang rumah? Belakang rumah ya, jauh ya. Mengapa kandang ayam harus memiliki ventilasi? Agar saluran udara, perputaran udara berjalan dengan baik ya. Tidak bau, tidak pengap. Apakah keluarga Danu memberi makan ayamnya secara teratur? Iya, tadi diberi makan 2 kali sehari ya. Apa yang dilakukan Ayah Danu ketika ayam peliharaannya sudah cukup besar? Ya, sudah cukup besar, diberi apa? Dijual ya, di nomor 8 dijual ke pasar ya. Baik, setelah memberi makan ayam, Danu disuruh ibu membeli tempe. Sebelum digoreng, ibu memotong tempe menjadi berapa? 4. Danu mengambil 1 dari 4 bagian tempe. Artinya Danu mengambil 1/4 atau 1/4. Ditulis 1/4. Bentuk 1/4 disebut apa? Pecahan. Berikut adalah beberapa contoh pecahan yang lain. Itu gambarnya pecahannya itu anak-anak ya. Baik. Nah, ini pecahan ya. Pecahan berapa ini nilainya? Ini adalah pecahan nilainya 1/2. Ya, ini pecahan nilainya berapa? Yang segitiga. Nilainya adalah 2/3. Bisa ya, Bapak hanya mengingatkan. Nomor 3. Tiga yang diarsir semuanya ada 4. Berapa? 3/4. Nah, anak-anak, yang di bagian atas adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Nah, oleh sebab itu, pada pecahan 1/4, 1/2, 1 adalah pembilang dan 2 adalah penyebut. Pada pecahan 2/3, 2 adalah pembilang dan 3 adalah penyebut. Pada pecahan 3/4, 3 adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. Ya, bisa? Boleh, baik. Nah, itu yang merupakan pecahan mana? Yang menjadi 2 bagian sama besar. A sama besar apa tidak? Sama. B beda ya, besarnya tidak sama. Yang C tidak sama. C sama ya. D juga sama itu ya. Jadi yang berbeda hanya yang B saja. Nah, berilah tanda centang pada gambar yang memiliki 3 bagian sama besar. A sama besar, B sama besar, C sama besar, D tidak sama besar ya. Nah itu. Ya, sekarang yang dibagi 4 mana yang di halaman 130? Yang dibagi 4 sama besar itu A hanya 2, B bagi 4 tapi tidak sama besar, C bagi 2, D bagi 4 tapi tidak sama besar. Tidak ada yang sama besar ya. Nah, latihan sekarang yang pembilang mana, yang penyebut mana? 2/5, pembilang berapa? 2, penyebutnya 5. 3/6, pembilangnya berapa? 3, penyebutnya 6. 1/4, pembilangnya berapa? 1,
penyebutnya 4. Pecahan 1/3 pembilangnya berapa? 1, penyebutnya 3. Pecahan 4/7 pembilangnya 4, penyebutnya 7. Dan pecahan 5/8 pembilangnya 5, penyebutnya 8 ya. Ya, baik. Sekarang kita latihan dalam menulis pecahannya sekarang ya. Pembilangnya 3, penyebutnya 5. Ditulis 3/5. Bapak hanya panduan, nanti kalian yang ngerjakan ya. Pembilangnya 2, penyebutnya 3. Ditulis 2/3. Bisa? Boleh. Ya. Pembilangnya 3, penyebutnya 7. Ditulis 3/7. Pembilangnya 5, penyebutnya 6. Ditulis 5/6. Dan pembilangnya sama yaitu ya. Pembilangnya 5, penyebutnya 6, 5/6 juga ya. Halaman 130 itu ya anak-anak ya. Nah, baik. Sekarang di halaman 131. Gambarnya itu ya. 3 dari 4 bagian, 3/4 ya. Nah, itu sekarang ya. Nah, itu boleh dikerjakan nanti ya. Ya. Yang B itu bukan pecahan, yang C 2 bagian dari 6 bagian, jadi 2/6 ya. Yang D demikian juga tidak sama. Yang E nanti bisa kalian pelajari yaitu ya, diteliti itu sangat kecil ya itu ya. Nah, silahkan berkreasi nanti itu membuat membuat gambar ya. Nah, itu tempelan, kolase sepertinya itu ya, kolase semangka ya. Nah, pada pelajaran 2 kita akan membahas tentang merawat hewan ya, dari telur yaitu ya. Ayam betina keluarga Danu bertelur. Keluarga Danu bekerja sama menyiapkan agar tempat telur itu menetas ya. Jadi bikin mesin penetas mereka. Alat penetas sederhana ya, hanya diberi kardus sama lampu sama jerami ya itu ya. Nah, Danu mencari kardus bekas untuk kandang, sementara Rina mencari jerami kering dan memasukkannya ke dalam kardus sebagai alas. Ayah menyiapkan kabel dan lampu untuk listrik ya. Tujuan pemberian lampu adalah memberikan suhu hangat atau panas yang menyerupai induk ayam. Setelah perlengkapan siap, ibu memindahkan telur ayam ke dalam kardus yang beralaskan jerami kering ya. Nanti lama-lama telurnya akan menetas gitu ya. Itu namanya adalah alat tetas buatan ya. Kalau sebetulnya yang mengerami siapa? Induk ayam ya, dirami selama 21 hari ya itu ya. Nanti setelah 21 hari dari telur akan menetas menjadi anak ayam. Nah, apa tugas dan peran ayah? Menyiapkan kabel ya. Apa tugas dan peran ibu? Memasukkan apa itu tadi? Alas ya. Itu memasukkan telur ya ibu ya. Apa tugas dan peran Danu? Danu mencari kardus bekas. Apa tugas Rina? Rina mencari jerami kering ya. Itu nanti itu lagi. Jadi kerjasama ya. Ya, sekarang petunjuk merawat anak ayam setelah menetas tadi ya. Anak ayam dibuatkan kandang ya. Nah, itu dibuatkan kandang. Bisa dari kardus, bisa dari bisa dari ya kira-kira 5 ekor aja ya. Nah, itu di buku itu. Nah, diberi alas berupa kertas atau koran agar makanannya tidak tumpah, yaitu diberi makan karena mereka harus diberi makan. Kardus dipasang alat pemanas berupa lampu, diberi alat pemanas ya supaya hangat ya. Beri makan anak ayam berupa pur, makanan yang diperoleh di toko peternakan yaitu ya. Diberi makan makanan anak ayam. Nah, itu diberi makan. Yang berikutnya adalah diberi minum ya. Setelah berumur 2 bulan dipindahkan ke kandang yang lebih besar ya. Itu ada di halaman 134 yaitu ya. Itu nomor 1 sampai 6. Makanan anak ayam berupa apa? Pur ya. Itu tadi ya. Pur itu seperti bubuk tapi agak besar ya. Seperti pasir, butiran pasir itu ya. Kandang diberi alas berupa karton atau kertas agar kertas koran agar makanan tidak tumpah. Dalam kardus dipasangi alat pemanas berupa apa? Lampu ya. Air minum sebaiknya diganti berapa? Setiap hari ya. Setelah anak ayam berumur 2 bulan,
harus dipindahkan ke kandang yang lebih besar lagi karena badannya lebih besar, udah tidak bisa pakai kardus lagi ya. Nah itu diurutkan mana gambarnya itu ya, bisa ya, mana yang pertama siapkan kardus ya, itu diurutkan. Nah tuliskan petunjuk perawatan ayam berdasarkan gambar. Nah itu tugas nanti ya, halaman 139 ya. Baik anak-anak, itu tugasnya adalah halaman 139 dikerjakan nanti ya. Nah baik, sekarang kita akan bermain olahraga ya, permainan saling mendorong dan permainan saling menarik. Nah itu pegang tangan pundaknya, dorong temannya. Dan berikutnya adalah pegang tangan temannya dan tarik. Itu saling mendorong dan menarik ya, untuk melatih kekuatan tangan ya. Bisa ya? Kembali Bapak pesankan untuk hati-hati ya. Ya, kita akan merawat hewan lagi, yaitu cara merawat ikan mas koki ya. Sama, yang pertama diberi makan. Yang kedua, gantilah air dalam akuarium paling sedikit 2 minggu sekali ya. Ya, isi akuarium dengan air yang baru diganti ya. Dan masukkan ikannya yaitu ya. Nah, intinya adalah diberi makan dan dibersihkan sama itu ya. Baik anak-anak, kita akan membuat keterampilan yaitu membuat ikan ya. Nah ini nanti bisa kita pelajari bersama. Petunjuknya adalah yang pertama, potong pita menjadi 3 bagian. Setelah itu dianyam ya, dianyam selang-seling. Nah itu nanti kalau dipraktekkan ini bisa nanti ya, bisa kita buat bersama-sama ya. Dan yang dikerjakan juga adalah yang di halaman 140 pecahan yaitu ya. Nah itu coba diarsir 3/3 yang mana, berarti 3 semuanya. Yang kedua 1/2 itu yang nomor 2 dibagi 2 bagian, yang diarsir 1 ya. 3/4 4 bagian sama besar, yang diarsir berapa? 3. Bisa ya 1/4. Nah, terus 5/6 dan 4/11 ya. Baik anak-anak, dan itu juga tinggal menjodohkan mana yang 2/4, ada enggak? Ada. 3/6 ada ya itu ya. 1/3 ada, tinggal tarik garis nanti ya. Dan yang terakhir adalah 2/8 ya, tarik garisnya. Baik anak-anak, demikian tadi kita sudah belajar di hari ini. Bapak akhiri sekian dan selamat pagi. Baik, demikian tadi kita sudah belajar anak-anak. Selamat siang, sekian Bapak akhiri pelajaran pada saat ini. Terima kasih.